Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan mengawali hidup kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita telah melihat dari ayat tadi yang sudah kita baca, kita menemukan ada darah binatang, yaitu darah lembu jantan dan darah domba jantan. Darah lembu jantan dan darah domba jantan dikatakan tadi menyucikan secara lahiriah. Namun darah Kristus, darah Yesus memiliki jaminan yang lebih baik, karena darah Yesus bukan saja menyucikan hidup kita secara lahiriah saja, tetapi darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita disucikan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi manusia memang ada banyak usaha-usaha untuk bagaimana mencapai kekudusan Allah, mencapai standar kesucian Allah. Tetapi manusia hanya sampai kepada batasan lahiriahnya saja. Yang mampu menyucikan hati nurani manusia hanya darah Yesus. Korban Yesus itulah yang memungkinkan seseorang untuk memiliki hati nurani yang suci, yang baik, di mana dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang disucikan oleh darah Yesus itu, manusia kita semua bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kita melihat satu tokoh yang dulunya sebelum dia mengenal Yesus dan pengorbanannya, dia begitu bangga dengan keagamaannya, kepercayaannya, dengan segala macam aturan-aturannya yang dia taati. Dia begitu bangga. Tetapi ketika dia mengenal Yesus dan segala pengorbanannya, apa yang dahulu dia anggap kebanggaan, sekarang justru dianggap sebagai sampah atau sia-sia. Di dalam terjemahan lama, saya dapat mengartikan bahwa perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu memberi pengertian perbuatan yang tidak akan membawa kepada keselamatan, perbuatan yang justru akan membawa kepada kematian. Apa gunanya kita sudah melakukan banyak hal, melakukan pengorbanan, kita sudah berkorban begitu rupa, tetapi pada akhirnya ternyata apa yang kita lakukan itu sebuah kesia-siaan, tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, karena tidak bisa menyucikan hati nurani kita. Tetapi seorang yang bernama Saulus, ya kita kenal sebagai Paulus, tapi dulunya namanya Saulus. Ketika dia sudah mengenal pribadi Yesus dan pengorbanannya, maka semua yang dulu dia banggakan itu dia anggap sampah, anggap sia-sia, dianggap tidak ada artinya dibanding dengan pengorbanan Yesus, darah yang Yesus curahkan. Karena darah Yesus inilah yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Namun di dalam hati yang sudah disucikan itu terdorong, tergerak untuk seseorang terpanggil beribadah kepada Allah yang hidup,
Tentu saja ibadah ini bukan saja dimaknai sebagai kegiatan gerejawi di mana umat Tuhan berkumpul tiap hari Jumat, tiap hari-hari tertentu mengadakan kegiatan ibadah di satu ruangan tertentu, di dalam satu tempat tertentu, bukan. Tetapi ibadah ini dimaknai sebagai sikap hidup seseorang bagaimana selalu berhubungan atau bersekutu dengan Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, semuanya bagi Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 23 juga dikatakan di sana, diingatkan bahwa lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Itulah ibadah kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itulah ibadah kita. Jadi memang untuk kita melakukan segala sesuatu dengan tulus untuk Tuhan dibutuhkan hati nurani yang sudah disucikan. Tanpa hati nurani yang sudah disucikan, bisa saja kelihatannya beribadah, tetapi sebenarnya sedang mencari keuntungan pribadi. Maaf, saya tidak menghakimi, tetapi seringkali juga itu yang saya alami mungkin. Mungkin juga itu yang dialami Bapak Ibu Saudara. Tapi mari lewat renungan pagi hari ini kita membenahi hati kita. Ketika kita beribadah pada Tuhan, melakukan apapun yang kita kerjakan dalam keseharian kita, kita lakukan untuk Tuhan. Dengan hati yang sudah disucikan, dimurnikan oleh curahan darah Yesus. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan boleh membekali kita semua sepanjang hari ini kita beraktivitas. Lakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena korban-Mu di atas kayu salib memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi hidup kami. Tetapi darah-Mu yang tercurah itu juga menyucikan hati nurani kami supaya kami dapat beribadah kepada Allah dengan hati nurani yang murni, dapat beribadah kepada Allah dengan ketulusan hati kami, membenahi, meluruskan motivasi kami ketika kami mengiring Engkau, beribadah pada Engkau. Bukan lagi mencari keuntungan atau kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami tujukan ibadah kami supaya Tuhan dipermuliakan. Kami juga bawa pokok-pokok doa kami Tuhan ke hadapan Engkau. Kiranya kebenaran Allah juga menjadi bagian bagi setiap jemaat untuk mengalami pembaharuan dan kemenangan iman. Tuhan kiranya memberkati bangsa Indonesia dengan kedamaian, dengan kesatuan hati, etos kerja yang kuat, sopan santun, dan bijak dalam mengelola sumber daya alam dengan maksimal, serta berkesinambungan. Persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dalam masa pemerintahan transisi dan pemerintahan baru, juga dalam pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan. Biar terpilih pemimpin daerah yang penuh integritas, lepas dari politik identitas, bekerja keras, menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman bangsa ini. Memberkati seluruh pelayanan yang ada di gereja lokal kami Tuhan, memberkati dari Bapak Ibu Gembala kami, para pengerja, staf gembala, para diaken, para aktivis, semua koordinator-koordinator pelayanan. Mari Tuhan Kau berkati dan satukan hati kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ini doa kami dan kami masuki hari ini bersama-sama dengan Engkau dan di dalam anugerah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.